Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royham. Nah, di video kali ini kita akan mulai sesi baru untuk membahas prediksi soal KSM 2024 tingkat MA untuk matematika terintegrasi part yang pertama. Jadi, di video-video kali ini kita akan mulai membedah, mempersiapkan diri kita membahas soal-soal yang mungkin saja keluar di KSM MA tahun ini. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik ataupun orang tua siswa ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya dan juga terus mengupdate video-video prediksi soal lainnya tentang KSM 2024 yang lebih sering daripada biasanya. Oke? Nah, kalau misalkan kalian sudah subscribe dan ingin lagi lebih untuk mensupport channel ini, jangan lupa untuk menjadi salah satu member dari program membership Bimbingan Belajar Ar-Royham yang tertera ini. Oke, kita masuk untuk pembahasan kali ini. Kita mulai ya dengan membaca soal nomor 1 ini bersama-sama. Bilal mewariskan 240 juta untuk dibagikan kepada istri, ibu, serta 2 anak laki-lakinya. Harta yang didapatkan oleh masing-masing anaknya adalah titik-titik. Nah, jadi di sini kan diceritakan ada seorang pria yang namanya Bilal itu meninggal kemudian mewariskan uangnya yaitu sejumlah 240 juta. Nah, jadi uang ini akan dibagikan kepada 3 kategori dari keluarganya. Yang pertama adalah istri, kemudian ibu, dan juga 2 anak laki-lakinya. Nah, untuk mengetahui berapa bagian masing-masing dari istri, ibu, dan juga 2 anak laki-laki bagiannya dalam harta warisan dari si Bilal tadi, kalian harus mengetahui juga aturan pembagian ahli waris berdasarkan hukum Islam. Nah, di sini perhatikan ada tabel yang sudah kami sediakan. Ini adalah besar bagian ahli waris. Jadi di sini kita lihat dan amati bersama ya. Kemudian di sini kita analisa yang mana yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal tadi. Nah, di sini yang pertama ternyata kalau misalkan ada seorang anak perempuan, kemudian dia seorang diri, maka harta bagiannya adalah besar setengah. Kemudian kalau ada 2 atau lebih anak perempuan, maka bagiannya adalah 2/3. Kalau misalkan ada anak perempuan bersamaan dengan anak laki-laki, besarannya itu adalah 2/1. 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ayah. Kalau misalkan ayah ada, kemudian tidak ada keturunan, maka besaran yang diperoleh oleh ayah ini adalah 1/3. Sedangkan kalau nggak ada keturunan, maka bagian adalah 1/6. Nah, selanjutnya ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini, yaitu bagian untuk ibu. Ibu, kalau misalkan ada keturunan, besarannya adalah 1/6. Jadi 1/6 ini juga berlaku kalau misalkan saudara dengan jumlah 2 atau lebih ya. Nah, kalau misalkan nggak ada keduanya, entah itu keturunan ataupun saudara yang lebih dari 2, maka yang berlaku adalah 1/3 untuk bagian ibu. Nah, selanjutnya ini kan ada duda, ada janda. Jadi kalau misalkan yang meninggal itu adalah yang wanita, maka si duda itu adalah si suaminya. Nah, kemudian kalau suaminya itu tidak memiliki keturunan, besarnya adalah 1/2. Kalau dia punya keturunan, maka besarannya adalah 1/4. Nah, selanjutnya ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal selanjutnya, yaitu janda. Kenapa kita akan memilih yang janda ini? Karena tadi Bilal itu meninggalkan seorang istri, di mana istrinya itu akan menjadi seorang janda. Nah, karena tadi soalnya itu dia memiliki anak, maka yang akan kita gunakan adalah ini, yang bila ada keturunan, bagiannya si istri adalah 1/8. Sedangkan kalau misalkan di soal lainnya dia tidak memiliki keturunan, maka bagian istrinya itu adalah sebanyak 1/4. Nah, karena kita sudah mengetahui beberapa info penting untuk menyelesaikan soal tadi, yaitu bagian ahli waris ibu, istri, dan juga untuk anak laki-laki, maka kita sudah siap untuk menyelesaikan soal tadi. Nah, di sini coba perhatikan ya, kita akan menghitung dulu bagian-bagian untuk miliknya si ibu dan juga si istri. Nah, kita mulai untuk menghitung untuk bagiannya si istri. Kalau berdasarkan tadi, kalau dia punya anak, maka bagian istri adalah 1/8 dari total harta. Kemudian ibu itu kalau dia punya keturunan, bagiannya adalah 1/6. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ini kan ada 8 dan juga 6. Ini kan kelipatan-kelipatannya 8 dan 6 itu kan 8 itu 8, 16, 24. Sedangkan kalau 6 kelipatannya itu adalah 6, kemudian 12, 18, kemudian 24. Nah, 24 yang merupakan kelipatan yang sama dan terkecil dari 8 dan juga 6 yang merupakan masing-masing penyebut dari bagian istri dan juga ibu, ini disebut sebagai asal masalah karena nanti akan muncul masalah dari sisa perhitungan-perhitungan ini. Nah, di sini coba kita lihat kalau misalkan untuk
istri kan 1/8. Kalau misalkan kita mau ubah ke dalam asal masalah yaitu 24, maka kita tinggal menghitung berapa sih pembilang yang cocok kalau misalkan diubah menjadi per 24. Jadi kalau dia dibawa ke 24, otomatis kan 8-nya dikali 3, otomatis 1 yang di atas juga dikali 3, dapatlah 3/24. Nah, ini nanti akan kita kalikan dengan 240 juta yang ada di sini. Nah, di sini kita kali, maka kalau kita hitung, kita dapat dengan mudah ya. Menghitungnya 240/24 itu kan dapatnya 10. Nah, 3 dikalikan 10 dapatnya 30 juta bagian untuk sang istri. Nah, kemudian untuk bagiannya si ibu, ini kan kita buatkan ke dalam asal masalah 24 juga. Jadi penyebutnya kita samakan jadi 24. Nah, untuk bagian atasnya, karena 6 itu ketika kita kalikan dengan 4 dapatnya 24. Ini otomatis yang satunya di atas juga kita kalikan dengan 4. Dapat deh 4/24 bentuk lain dari 1/6, agar nanti dia sama-sama dengan 24 bentuk penyebutnya. Nah, ini kita akan kalikan dengan total harta waris yaitu 240 juta lagi. Maka di sini kita bagi-bagi, 240/24 adalah 10, 4 kali 10 dapatnya 40 juta. Ternyata harta warisan yang ditinggalkan untuk ibu. Nah, ini ketika kita jumlahkan totalnya adalah 70 juta. Nah, jadi kalau misalkan kita hitung, di sini kan 240 total hartanya. 240 kita kurangi dengan harta warisan yang ditujukan untuk istri dan ibunya adalah 70 juta, maka kita akan memperoleh masih ada 170 juta yang tersisa yang akan dibagikan kepada 2 orang anaknya. Nah, di sini 2 orang anaknya itu akan mendapatkan sisa dari pembagian harta warisan dari istri dan juga ibu dari si Bilal ini. Maka kita akan melihat, kalau kita perhatikan baik-baik ya, di sini yang tersisa itu kan 2 anak laki-laki. 2 anak laki-laki ini akan mendapatkan sisa atau biasa disebut dengan namanya asobah. Jadi asobah itu adalah sisa setelah dikurangi yang istri atau ibu kalau misalkan di soal cerita kali ini. Nah, ini kan sisanya adalah 170 juta. Ini kan untuk 2 orang anak. Jadi kalau misalkan untuk menghitung 1 orang anak, tentunya kita bisa menghitungnya dengan cara membagi 2 aja. Jadi untuk 1 orang anak itu kita bisa menghitungnya dengan cara yang tadi itu kita bagi dengan 2, berarti 170 juta ini kita akan bagi dengan 2 untuk memperoleh masing-masing harta warisan anak laki-laki si Bilal tadi. Maka setelah kita membagi 2, oh ternyata yang kita peroleh adalah 85 juta rupiah. Maka di sini sudah jelas ya jawaban dari soal ini. Setelah kita menghitung-hitung dengan menggunakan aturan Islam pembagian ahli warisnya ini, kita akan memperoleh jawaban yang benar adalah opsi D, yaitu 85 juta harta yang didapatkan oleh masing-masing anak laki-lakinya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian sudah hafalkan yang tadi itu, untuk menyelesaikan soal ini sudah jauh lebih mudah. Jadi kalau misalkan kalian mau cek lagi untuk menjumlahkan semua harta warisan ini, nanti akan kalian temukan totalnya akan kembali ke 240 juta juga. Tidak ada yang akan terbuang sia-sia. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, di sini kalau misalkan kalian para pejuang KSM 2024 untuk tingkat MA lagi nyari buku persiapan menghadapi KSM tahun ini, sebagai teman belajar kalian sendiri, kalau misalkan tidak ada pembimbing kalian, maka buku rekomendasi dari bimbingan belajar Ar-Rayyan ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu isi dari buku ini berisikan latihan soal-soal olimpiade, entah itu matematik ataupun pelajaran yang lain ya, sesuai dengan judul bukunya. Itu ada soal terintegrasi dengan agamanya dan juga ada soal olimpiade. Biasanya sebanyak 10 paket, masing-masing paket itu sekitar 25 soal. Jadi ada total 250 soal original yang bisa kalian gunakan untuk latihan dan menerapkan ilmu yang kalian sudah peroleh dari pembimbing kalian dalam membahas soal-soal ini. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengecek jawabannya, juga ada pembahasan soalnya di halaman-halaman akhir yang bisa kalian gunakan untuk mengecek jawaban kalian. Jadi kalau misalkan kalian berminat untuk memiliki buku persiapan KSM terbaik dari bimbingan belajar Ar-Rayyan ini, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi atau akses link yang sudah kami berikan s.id/bimbel-Ar-Rayyan. Silakan miliki buku rekomendasi dari bimbingan belajar Ar-Rayyan dan raihlah juara KSM tahun ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Rahman mewariskan 720 juta untuk dibagikan kepada ibu, istri, serta 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Harta yang didapatkan oleh anak perempuannya adalah titik-titik.
Nah, untuk menyelesaikan soal ini sama seperti tadi, kita akan sisihkan dulu harta warisan miliknya si ibu dan juga si istri. Nah, untuk si ibu sama kayak tadi ya 1/6, sedangkan istri itu adalah 1/8 bagian. Maka di sini kita akan cari lagi asal masalahnya sama kayak tadi, berarti kita ubah ke dalam per 24 masing-masingnya. Nah, untuk bagiannya ibu karena awalnya 1/6, kemudian diubah ke 24 penyebutnya, ini kan 6 kali 4, maka di atasnya jadi 4. Kemudian ditambah dengan bagiannya si istri, karena dia awalnya per 8, maka kalau misalkan mau diubah ke 24 kan kali 3, maka di bagian atasnya jadinya 3, maka totalnya jadi 7/24. Ini kita kalikan dengan total harta yang ada diwariskan oleh si Rahman ini, maka di sini kita hitung ini dibagi 24 bisa dapatnya 30 ya. Maka 7 kali 30 juta dapatnya adalah 210 juta. Nah, ini adalah yang diterima oleh si ibu ditambah dengan bagiannya si istri. Nah, setelah kita sudah menyisihkan harta milik si ibu dan juga si istri, kita akan mengurangkan total harta dengan miliknya tadi ini, si istri dan juga si ibu. Maka di sini harta awalnya kan 720 juta. Kita coba kurangkan dengan 210 juta, kita akan memperoleh berapa sih? Di sini kita peroleh ternyata adalah 510 juta besar asobahnya atau besar sisa setelah dikurangkan jatahnya si ibu dan juga si istri dari Rahman tadi. Nah, jadi 510 juta inilah yang akan kita bagi-bagi kepada dua orang anaknya, yaitu satu perempuan dan juga satu laki-laki. Jadi ini dikatakan sebagai asobah atau sisa ya dari yang si ibu dan juga si istri. Maka kita akan menentukan bagian dari anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam Islam, dalam hukum ahli waris itu dituliskan bahwa jatahnya laki-laki itu 2 kali lipat daripada jatahnya anak perempuan. Nah, kalau misalkan itu anak perempuannya cuma dapat 1, maka untuk laki-lakinya dapat 2. Nah, jadi kalau misalkan ini dijumlahkan 2 bagiannya si anak laki-laki ditambah 1 bagiannya anak perempuan, itu totalnya kan 3. Maka bagiannya si anak perempuan adalah 1/3 bagian, sedangkan untuk anak laki-laki adalah 2/3 bagian. Nah, bagian-bagian inilah yang akan dikalikan dengan sisa asobahnya tadi. Jadi 510 juta dikalikan 1/3 itu untuk mendapatkan bagian jatah anak perempuannya. Maka ini tinggal dibagi aja, 51 bagi 3 bisa ya. Maka hasilnya adalah 17. Berarti hasilnya adalah 170 juta karena tadi satuannya dalam juta. Jadi kalau misalkan untuk mendapatkan jatah anak laki-laki juga sama, dikalikan 510 juta saja, maka nanti akan memperoleh hasilnya adalah 340 juta. Jadi kita tulis di sini 340 juta. Nah, jadi yang ditanyakan di soal ini apa sih? Nah, ternyata yang ditanyakan di soal ini adalah harta yang didapatkan oleh anak perempuannya. Anak perempuannya kan sudah kita hitung mendapatkan 170 juta rupiah, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang C, yaitu 170 juta rupiah berdasarkan hukum ahli waris dalam Islam. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Nah, jadi itu dia tadi 2 buah soal prediksi KSM-MA Matematika Terintegrasi tahun 2024 yang mungkin saja bisa keluar. Jadi kalau misalkan kalian sudah paham terkait tentang 2 buah soal yang kita bahas pada video kali ini, silahkan kerja latihan soal yang kami berikan. Silahkan kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar, oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.